Ada 9 tipe kepribadian manusia yang memblokir aliran uang tanpa disadarinya. Dan yang menarik, setiap orang pasti punya salah satu polanya. Pola ini bisa diprediksi lewat sebuah peta kuno bernama The Enneagram Money, yaitu 9 pola tipe kepribadian, 9 cara berbeda seseorang dalam mencintai, bertahan dan menolak akan uang dan kemakmuran. Pertanyaannya adalah, pola mana yang sesuai dengan dirimu? The Enneagram bukan sekedar tes kepribadian yang populer. Ini adalah pola yang sangat detail yang menunjukkan motivasi terdalam, ketakutan terbesar, dan mekanisme pertahanan diri kita. Dan semua ini ternyata punya pengaruh langsung yang sangat kuat terhadap hubungan kita dengan uang dan kemakmuran. Setiap tipe kepribadian punya cara berbeda dalam membentuk hubungan dengan uang. Entah karena takut akan kehilangan kontrol, rasa bersalah untuk lebih kaya dari orang lain, atau keyakinan bahwa uang bisa membuat seseorang bisa kehilangan makna hidupnya. Hari ini kita akan membahas 9 tipe di Enneagram dan bagaimana setiap tipe yang secara halus menolak aliran rizki yang seharusnya bisa mengalir bebas. Tipe 1, The Perfectionist, si perfeksionis. Tipe ini beranggapan bahwa uang harus diraih dengan cara yang sempurna dan benar. Mereka takut melakukan kesalahan dalam finansial, sehingga seringkali terlalu hati-hati dan sangat kaku. Mau investasi, takut rugi. Mau bisnis, takut gagal. Mereka ingin segalanya harus sempurna dan benar untuk melangkah. Mereka sering menunda peluang yang datang karena merasa belum cukup baik. Contohnya seseorang yang enggan memulai bisnis karena masalah logo atau konsepnya belum sempurna. Padahal kita tahu bahwa kesempurnaan itu sering lahir setelah proses berjalan dengan segala permasalahannya, bukan sebaliknya. Jadinya aliran uang terhambat oleh kritik internal yang terlalu keras. Tipe 2, The Helper, si penolong. Tipe ini memiliki sifat yang sulit memprioritaskan kebutuhan sendiri, karena fokusnya adalah membantu orang lain. Seringkali mudah memberi hutang dan merasa tidak nyaman menagih hutang. Apalagi dalam dunia bisnis, mereka akan sulit menaikkan harga produk ataupun jasanya. Mereka merasa menjadi orang yang paling berharga saat menolong orang lain. Tipe kepribadian ini menjadikan aliran uang terhambat oleh keyakinan bahwa mencintai diri sendiri dengan uang adalah bentuk egoisme. Akhirnya, mereka memberi terlalu banyak, tapi sulit menerima kenyataan pahit hidupnya yang sering kesulitan uang. Tipe 3, The Achiever atau si pengejar prestasi. Tipe kepribadian ini melihat uang sebagai simbol kesuksesan. Mereka sering identik dengan kerja keras atau workaholic untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tetapi juga mereka sering terjebak dalam gaya hidup konsumtif untuk memproyeksikan image sebagai orang sukses. Gaji bertambah maka cicilan pun bertambah. Gaji besar semakin besar pula cicilan kreditnya. Uang mengalir deras hanya untuk membiayai topeng kesuksesan. Akhirnya, uang hanya menjadi alat pembuktian, bukan alat keberkahan. Dan ini membuat mereka terus berlari tanpa pernah merasa cukup. Seperti orang yang berlari di atas treadmill untuk mengejar tujuan. Capek tapi nggak pernah sampai. Tipe 4, The Individualist atau si romantis. Mereka yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki hubungan yang dramatis dengan uang. Mereka hidup dari pemikiran mendalam dan keunikan yang diciptakannya. Akibatnya, mereka sering menghabiskan uang secara emosional untuk mengisi kekosongan di dalam hati. Ketika mereka lagi galau atau sedih, mereka bisa menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak diperlukan, hanya untuk sekedar mengisi kekosongan hati mereka. Akhirnya aliran uang terhambat oleh pencarian makna hidup dan keunikan yang ekstrim pada diri mereka. Tipe 5, The Investigator atau si pengamat. Tipe orang seperti ini terlalu banyak menganalisis dan mencari informasi. Mereka sering disebut NATO, yaitu No Action Talk Only. Mereka hanya mencari rasa aman lewat datangnya informasi, karena ketakutan terbesar mereka adalah kehilangan energi dan uang. Maka mereka akan menunda tindakan, menunggu waktu yang tepat yang tak pernah datang. Uang pun tidak akan datang, karena mereka lebih nyaman mengamati daripada bertindak. Tipe 6, The Loyalist atau si pencemas. Tipe kepribadian seperti ini didorong oleh kecemasan akan masa depan. Berpikir jauh ke depan demi keamanan. Mereka bisa menjadi sangat hemat dan menabung secara berlebihan karena takut kekurangan. Namun rasa cemas yang berlebihan justru menciptakan realita hidup yang tidak aman. Ketika batin didominasi oleh kecemasan, maka alam semesta akan memantulkan lebih banyak realita hidup yang akan membuat mereka cemas atau takut. Akhirnya, aliran uang pun menjadi terhambat. Tipe 7, The Enthusiast atau si petualang. Tipe kepribadian ini menjadikan uang sebagai jalan untuk kesenangan sesaat, seperti travel, kuliner, hobi dan pengalaman seru lainnya. Bagi mereka menabung dan berinvestasi terasa membosankan. Mereka lebih mencintai kebebasan dan hal-hal baru. Namun di sisi lain, mereka takut akan kehilangan kesenangan tersebut. Akibatnya, uang sering digunakan untuk pelarian diri dari sakit dan kekosongan batin. Akhirnya,
aliran uang masuk deras namun keluar lebih deras. Tipe 8, The Challenger atau si pemimpin. Tipe kepribadian ini melihat uang sebagai alat kekuasaan dan kontrol. Mereka bisa mengambil resiko besar dalam bisnis dan bisa bersikap konfrontatif ketika bernegosiasi yang terkadang bisa merusak hubungan bisnis. Tipe seperti ini bisa menjadi boros untuk hal-hal yang dapat menunjukkan dominasinya. Contohnya, seorang pengusaha yang memaksakan pembelian alat berat baru dengan modal pinjaman yang sangat besar tanpa perhitungan yang matang, hanya untuk menunjukkan kekuatan perusahaannya pada kompetitor. Akhirnya, aliran uang menjadi terhambat oleh kebutuhan untuk dominasi dan hanya untuk terlihat kuat. Tipe 9, The Peacemaker atau si pendamai. Tipe seperti ini selalu menghindari konflik dan ketegangan. Mereka ingin hidup damai dan harmonis. Demi menjaga ketenangan, mereka cenderung pasif dalam mengurus uang. Mereka sering menghindari keputusan penting atau menunda-nunda. Akibatnya hidup mereka selalu stagnan, aliran uang pun tak mengalir karena mereka lebih memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Sekarang kamu sudah mulai mengerti. Ternyata bukan uang yang sulit datang di kehidupan ini, tapi diri kita yang tanpa sadar sedang menolaknya. Setiap tipe Enneagram menyimpan program-program di pikiran bawah sadar, yaitu cara unik dalam melihat dunia, termasuk juga uang. Ketika kita mulai mengenal pola-pola ini, maka kita bisa melonggarkan aliran yang sedang terhambat. Kemakmuran itu tidak harus dikejar, ia akan datang ketika kita sudah siap menerimanya. Saat kesadaran mulai tumbuh, maka uang akan berubah dari beban menjadi aliran yang mengalir deras yang sesuai dengan pertumbuhan diri sendiri. Kamu tipe nomor berapa di Enneagram? Tuliskan di kolom komentar dan ceritakan bagaimana kamu merasa pola itu muncul dalam hubunganmu dengan uang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like-nya, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kemakmuran adalah hak Anda. Yang perlu dilakukan adalah membersihkan salurannya. Salam sejahtera.